Ya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam jumpa kembali dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Gata, cari dong dalilnya. Yesus itu bangkit sendiri. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Oke, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Kenapa masih dikeroyok Dikeroyok di mana? sama Romawi? Mana buktinya? Mana Ya, dalilnya? Dikeroyok. kan disalib itu. Kenapa harus disalib? Kalau dia berkuasa. Jadi dikeroyok apa disalib nih? Tadi ngomongnya dikeroyok, sekarang disalib. Awalnya Terus dikeroyok, kan lalu kita ganti. disalib. Tadi katanya Awalnya keroyok, Jadi lalu dikeroyok apa disalib. disalib nih? Ya, awalnya Dikeroyok dikeroyok, apa lalu disalib disalib. nih? Disalib Dua-duanya. apa dikeroyok? Dua-duanya. Dikeroyok apa disalib? Gotong. Cari dalil yang mengatakan Yesus dikeroyok. Itu dulu pertanggungjawabkan. Dikeroyok. Udah saya bilang. Datang ke sini, pilihlah diksimu yang bagus. Kau orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia aja nggak bisa kau pilih. Konon mau bahasa Arab. Lu bahasa Indonesia aja belepotan. Sekarang lu bilangnya mau bahasa Arab, nggak mengimani terjemahan. Hey, orang Indonesia aja perlu belajar bahasa Indonesia untuk tahu bertutur yang benar supaya lawan bicaranya mengerti. Ih, agak dia dikeroyok. Mana dalilnya dikeroyok? Kamu nunjukin dalilnya. Kamu tidak menunjukkan dalil dari keroyok. Ya disalib dan dikeroyok dua-duanya. Kapan hari dia dikeroyok? Emang dia tawuran? Tuhan Yesus nggak pernah tawuran, nggak pernah keroyokan. Kayak kitab-kitab kau itu yang isinya At-Taubah. Main keroyokan, yang suka main keroyokan itu. Tuh. Di kitab kau tuh yang suka keroyokan. Ya, maka orang-orang beriman. Banyak kan tuh kan orang-orang beriman. Bukan satu orang loh. Tuh apa katanya An-Anfal ayat 12. Aku akan menaruh ketakutan, maka nah, itu keroyokan mainnya. Coba main sendiri, nggak bisa. Nggak akan bisa. Kalau yang mau mainnya sendiri tuh biasanya bawa ransel masuk gereja, duar itu biasanya. EPI itu keroyokan. Itu mainnya keroyokan. Tuhan Yesus tuh nggak pernah tawuran, nggak pernah keroyokan dia, nggak. Sejak kapan Tuhan Yesus keroyokan, dikeroyok? Ya, ada-ada aja kau. Lagi-lagi memfitnah Quran. Mana? Coba kau bacalah An-Anfal. Cuman itu. Maka akan timbulkan ketakutan. Maka jari-jarinya disuruh dipedicure. Ada hadismu yang mengatakannya ya, Nabi kau sendiri ya memenggal kaki dan tangannya, menimpanya dengan batu dan menjemurnya. Ngeri. Ngeri ajaran kau nih. Kurang ngeri apa itu? Penggalah kaki dan tangannya, timpa dengan batu. Ini Nabi kau sendiri yang melakukannya. Ngeri. Perilakunya tidak berperi kemanusiaan. Ngeri ya Bastian ya. Kok tunjukkan dulu dalil dia dikeroyok ya. Kalau naik ke room saya ini nggak bisa bacot tanpa data, nggak laku. Di sini nggak laku sesuatu yang tanpa data. Kalau di sini modal congor, ngobrolnya di pasar. Ya, kalau nggak di roomnya Riva, di roomnya Nora, ya, karena itu adalah room tanpa data. Nggak bisa di room saya tanpa data, nggak laku sayang. Aku ya, jangan kau samakan room saya ini seperti roomnya Nora. Nora siapa sih? Siapa sih si Riva? Siapa sih? Itu tanpa data itu. Room kotoran itu. Silakan naik ya, silakan naik untuk temen-temen yang punya data. Yang nggak punya data nggak usah. Nanti saya jelasin. Persis mulutmu Agatha, mulut pasaran. Mana ada mulutnya secantik saya? Nggak ada. Ya, jangan bilang seperti mulutku ini. Kalau kau katain mulutku yang besar ini, Nabi kau kena lagi nanti. Kutunjukkan hadisnya, nabimu bermulut besar.
Itu ya. Nanti ku tunjukkan datanya. Hadismu ini loh. Nabimu itu kena sendiri nanti. Oke. Bawa dalilnya ya, Bastian ya. Yesus Oke. Itu ada datanya kalau Yesus itu dikeroyok kata mana ada. datanya? Mana? Ibrani 57 baca. Ibrani 57. Ibrani Baca yang- 57. Ibrani Iya, 57. Ibrani 57 coba baca. Ibrani 5 ayat 7. 57 gimana? Ibrani Iya, ayat berapa? Ibrani pasal berapa? Ibrani 5 ayat 7 coba baca kamu yang nyari. Ibrani 5 ayat 7 bacakan. Ya. Kok nyuruh saya kamu kata? Kamu di sini bawa data atau bawa congor? Saya nggak hafal ayat saya nggak lewat Google ini. Saya kasih kesempatan kamu menghafal. Kamu kan umat penghafal. Hafal 1 menit naik ke room saya. Ya. Jangan cuman Ibrani 57, aku kaget Ibrani sampai 57, baru mau aku ambil kitabku. Tiba-tiba aku tertegun. Ibrani sampai 57. Aduh, ya Tuhan. Hafalin ya, kalian kan umat penghafal nih ya. Kalau umat penghafal ya 1 menit bisa hafal ya. Pakai bahasa Indonesia loh, ini nggak disuruh bahasa Arab loh. Jangan nggak jadi umat penghafal dong. Masa predikat umat penghafal itu harus dihapus dari kalian? Sok pandai tuh Hosnila, orang-orang bahan bakar di neraka, nenek lapar. Bisa kau buktikan saya ini bahan bakar di neraka? Bukannya bahan bakar neraka itu kakinya Tuhanmu sendiri? Kira-kira kakinya Tuhanmu itu masih di dalam neraka atau belum? Atau udah dinaikkan? Coba. Siapa? Ada yang tahu hadis mana itu? Ya, ketika neraka itu berkata, apa sudah penuh? Terus ditaruhkanlah itu kaki Tuhanmu itu di neraka. Cukup kata neraka. Ngapain itu kakinya di sana? Coba, itu kira-kira gimana tuh? Nah, jadi jangan mengatakan saya ini bahan bakar neraka. Kenapa? Karena saya nggak masuk neraka. Yang masuk ke neraka itu kaki Tuhan kau. Ini bener ya Wahyu ya. Nih, kalian boleh ya lihat hadis Bukhari nomor 4470 ya. Kalian baca ya. Muslim silakan baca ini ya. Jadi kaki siapa yang udah ada di neraka, ini dia. Nih, kalian boleh saksikan sendiri, baca sendiri ya. Nah, ini. Jadi jangan bilang saya bahan bakar neraka. Ini. Kalian boleh cek kaki siapa yang udah di neraka. Kaki saya masih di sini nih, masih ada nih. Nih. Kaki saya masih ada di sini nih, tuh. Ada. Belum. Nah, gitu ya. Jadi jangan bilang. Gitu. Ada lagi? Jangan bahan bakar neraka. Nggak ada, karena Tuhan Yesus itu berjanji ya, Dia tidak akan membiarkan siapapun dari umatnya itu direbut daripadanya. Tuh, janji Tuhan Yesus tuh ada di dalam Alkitab ya. Siapapun tidak bisa mengambilnya daripadaku, karena Yesus itu berkuasa. Jadi jangan harapkan saya masuk neraka, nggak akan mungkin. Tuhan Yesus itu menjanjikan saya surga. Filipi 3 ayat 20-21. Ya, jadi kalian itu hanya berhayal kalau kalian mengatakan saya ini bahan bakar neraka. Karena yang masuk ke dalam neraka, baca Maryam 7:1. Kalian semua yang mendatangi neraka itu kalian akan terbakar di sana. Ya. Atau kalian itu masuk ke neraka dalam keadaan padang? Udah ada ini kah? Tim bomba kah kata Upin Ipin? Ya, pemadam kebakaran udah ada di sana sehingga itu ya, gue baru tahu neraka boleh padam bentar ya. Gitu ya. Kak, hari ini kau lumayan cantik. Hari-hari biasa pun aku cantik, cuman ku jelek-jelekkan aja. Itu orangnya, low profile ya kan. Gak mau tiap hari cantik. Nanti tiap hari cantik, bosen aku digodain terus ya kan. Tiap hari aku diajakin kawin terus. Gak DM, gak langsung, gak typing. Muak aku, makanya aku jelek-jelekkan aja.
Nanti Bastian makin hobi dia di roomku. Udah lah, nggak usah cantik-cantik tiap hari kan. Bahaya nanti kalian diabetes semua. Apa nih? Pertanyaan kalian apa? Silakan naik ke atas ya. Tolonglah ya, jangan kambing-kambing yang udah alot, yang udah tua lah, pemain baru lah, kambing-kambing muda lah naik ke atas ya. Muak kali aku sama ini. Apa lagi si Netanyahu ini? Nikah yo, enggak lah bang, makasih bang. Sendiri tuh lebih enak bang, ya kan? Halo. Ya, udah dihafal. Ibrani 7 ayat 5 apa Ibrani 5 ayat 7 tadi? Oke. Itu tadi salah tuh, ini yang benar ini. Udah ya, udah diakui itu tadi salah. Ya udah. kita cuman kami menghargai Anda adalah Juma the next Juma ya, sudah mengakui ya tadi salah. Ya kan? Udah hilaf ya kan? Udah, makasih Bang. Udah ya, kita tahu kualitas Anda itu memang suka ya congor mendahului data. Nah, makasih ya, tapi udah jujur ya Bastian ini naik satu level ya. Buat orang jerai itu udah menyenangkan bagi saya ya. Syukur puji Tuhan ya, alhamdulillah ya udah mau jujur ya. Ini kemajuan ya di dalam iman Islam, berani jujur itu baik ya. Udah. Ada lagi yang mau bertanya silakan ya, langsung jujur. Sama Agatha itu gitu, diuji kejujurannya nih. Iya udah gitu doang, mau ngapain lagi bang? Itu enaknya di room saya ini membuat orang lain itu harus bisa jujur. Kalau nggak bisa jujur ya udah. Padahal cuma prank, alasan kau. Yang penting kau udah salah bilang. Ada lagi nggak yang mau bertanya naik ya? Silakan ya teman-teman muslim ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan gitu ya. Jadi budayakan jujur. Jujur itu indah. Kayak kemarin ada muslim yang mengatakan ya, oh itu iblis, bawa datanya. Ya udah. Yang penting jujur, karena kalau di dalam iman kami tidak sama seperti di dalam iman Anda ya. Boleh berbohong dalam 3 hal. Kalau di dalam imannya Kristen, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, selebihnya dari yang si jahat. Nah, kalau ada ajaran ya boleh berbohong dalam 3 hal, tetap aja ini namanya bohong. Bohong itu tetaplah bohong, nggak ada itu white lies, itu nggak ada, bohong putih itu nggak ada. Ya, kalau bohong itu tetap bohong. Seperti ada ya kisah satu orang pria dengan bini-bininya, dia juga berbohong ya. Aku nanti kalau ada yang nanya, aku nggak minum madu. Nanti istrinya lagi, aku nggak minum madu. Nah itu, ini semua dibohongin. Ini semua dibohongin gitu ya. Jadi jangan pernah berbohong dalam keadaan apapun ya. Inisialnya jangan disebutin bang aku, nggak usah ya. Inisialnya At-Tahrim ayat. Malah di spill ayatnya. Ini ya gue spill ayatnya. Spill ayatnya itu adalah Kisah Para Rasul 10 ayat 15 ya. Kalau kita baca Alkitab ya, apa yang telah dihalalkan Allah bagimu jangan kau nyatakan haram. Nah, ini ada satu orang ya, satu pria dengan beberapa istrinya ya, yang dia mengharamkan ya, berbohong demi bini-bini. Makanya saya bilang poligami itu memang gak ada faedahnya. Ini akan memunculkan dosa-dosa lain. Dengan cara apa? Dengan cara berbohong. Berbohong sekali, menutupi kebohongan yang satu, dia mengadakan kebohongan lagi. Sudah berbohong lagi, dia bikin lagi kebohongan. Ini apa ini? Kebohongan dibangun atas dasar kebohongan. Inilah agama tirani di atas tirani kalau kata SpongeBob. Jangan ya, aduh. Sekarang kok bilang. Oke, silakan Anta. Halo Agatha, aku mau nanya. Ya, Matius 21 ayat 10 dan 11. Coba tolong bacakan.
Baca. Kau kan mau nanya, Baca. kau nyuruh aku baca. Ya Agatha lah yang baca biar jelas. Ntar nanti kalau aku membacanya kan dibilangnya asumsi. Saya kan bukan Muhammad, Anda bukan Jibril. Iqra gitu. Nggak harus nih kayak saya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kan ini nggak lagi di goa. Saya ini juga bukan Muhammad. Iya terserah. Apa Agatha mau ngomong terserah. Aku menerima apa adanya Agatha. Katanya Agatha mau jadi jodohku. Aduh ya Tuhan, halo. Oke, kau mau nanya apa? Silakan. Aku mau nanya. Itu yang tadi itu. Apa nanya apa? Matius 10 ayat Matius 21 ayat 10 dan 11. Pertanyaannya apa? Bertanya Yesus mengaku dirinya itu nabi gitu loh. Pertanyaannya Bukan apa? Tuhan. Ya Ya pertanyaannya. pertanyaan ya tolong dibaca itu pertanyaanku. Ya, pertanyaannya apa? Kalau nyuruh baca beda dengan bertanya. Coba. Oh iya, pertanyaanku apakah benar Yesus mengaku dirinya itu nabi gitu? Betul. Bukan Dia Tuhan, kan kan? Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang menjadi nabi. Betul. Lebih baik gini aja lah. Aku lebih baik senang aku dengar gini aja. Lebih baik aku jadi Agatha jadi aku gitu aja. Aduh, ini kurang seon atau 2 on teman-teman. Coba kamu Iya. typing ya. Ini kurang berapa on ini? Ya Allah. Dan lu kalau terlalu mencintai orang jangan terlalu dalam, bro. Nanti jadi gila. Enggak apa-apa. Nanti aku datangin ke Surabaya. Bukan jauh Surabaya, dekat aja kok Surabaya. Nah, kurang 1 kilo. Gesrek. Aku lama-lama, bener. Aku lama-lama lihat Agatha ini tanpa terbawa mimpi terus. Aneh. Udah ya. Nih kan, udah kelihatan kan. Gue jelek aja kayak gini tuh ya. Apalagi cantik. Nanya, bro, disuruh di sini tuh nanya, bukan gombal. Astaga Tuhan. Akibat buruk dari kencing onta. Agak jijik gue ya denger dia mimpiin gue, agak-agak jijik gue ya. Lu jangan kerung gue lah, jijik pula aku denger kau mimpiin aku. Kita telah mendengarkan bagaimana diskusi ini bisa dikatakan ya cukup menghibur dan juga cukup menambah wawasan. Ya, kiranya umat sebelah paham akan arti sebuah diskusi ataupun debat. Jangan kalau tidak bisa menjawab dan kemudian ditanya, akhirnya marah-marah, dan kalau tidak puas langsung keroyokan dan juga lapor polisi. Ya, cengeng banget ya. Dan oleh sebab itu, lewat video ini kiranya kita boleh mendapatkan pembelajaran dan juga pengetahuan kita semakin dibangun, iman kita semakin bertumbuh. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.